moments later. Oke, dah on nih. 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis data risiko penyakit jantung menggunakan pendekatan data science. Ada 3 poin pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada business understanding, yang kedua ada data understanding, dan yang ketiga ada data preparation. Business understanding. Ada 3 poin utama yaitu tujuan proyek, memprediksi risiko penyakit jantung berdasarkan data medis pasien. Yang kedua ada latar belakang, penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Memprediksi risiko sejak dini dapat membantu memberikan intervensi yang tepat waktu dan mengurangi angka kematian. Tujuan mengidentifikasi pasien dengan risiko penyakit jantung berdasarkan data medis mereka. Yang selanjutnya yaitu ada data understanding, deskripsi dataset. Dataset ini berisikan data medis pasien yang mencakup informasi seperti jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, dan lainnya. Jumlah data yang ada pada dataset ini berisikan 1026 data yang terdiri dari 14 kolom. Yang selanjutnya yaitu data understanding, deskripsi dataset. Deskripsi kolom. Setiap kolom memiliki nama yang sesuai dengan fitur-fitur terkait kondisi kesehatan yang biasanya digunakan dalam dataset prediksi penyakit jantung, seperti usia pasien, jenis kelamin pasien, jenis nyeri dada, tekanan darah, kolesterol, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu data understanding, eksplorasi data. Distribusi variabel. Untuk menampilkan distribusi variabel utama, maka digunakanlah kode seperti yang ada pada slide ini. Nah, kode tadi akan menampilkan distribusi gambar ini. Gambar ini adalah merupakan visualisasi distribusi data dari setiap fitur dalam dataset yang saya gunakan. Setiap grafik menunjukkan distribusi nilai untuk satu variabel. Seperti age menunjukkan bahwa ada pada rentang usia 40 sampai 60 tahun. Yang kedua ada sex atau jenis kelamin. Variabel ini merupakan variabel biner di mana 0 sebagai wanita dan 1 sebagai pria, di mana dataset ini lebih banyak pasien pria dibanding pasien wanita. Yang selanjutnya yaitu data understanding, eksplorasi data, distribusi target, visualisasi distribusi variabel target dengan menggunakan konplot dengan kode yang ada pada. Nah, kode ini akan menghasilkan grafik seperti yang ada pada di samping ini. Grafik ini menunjukkan proporsi pasien dengan atau tanpa risiko penyakit jantung. Tujuannya untuk memudahkan kita dalam melihat apakah dataset memiliki ketidakseimbangan kelas. Nah, selanjutnya data preparation, pembersihan data atau data cleaning. Untuk memeriksa data yang hilang, saya menggunakan kode ini dan hasil pengecekan nilai yang hilang atau missing values pada dataset menunjukkan bahwa setiap kolom memiliki nilai 0. Yang artinya tidak ada data yang hilang di dalam dataset ini. Artinya data ini tidak memerlukan proses data imputation atau pengisian data kosong pada tahap data cleaning. Selanjutnya saya ingin mengecek atau memeriksa data duplikat pada dataset ini, apakah ada data duplikat atau tidak. Saya menggunakan kode ini untuk dalam dataset yang saya gunakan tidak ada data duplikat. Selanjutnya yaitu transformasi data, standarisasi data, transformasi kolom numerik untuk menjaga konsistensi skala menggunakan standar scalar. Standarisasi membantu meningkatkan akurasi model dengan menjaga semua fitur pada skala yang sama. Menggunakan kode selanjutnya encoding variabel kategori. Dengan menggunakan kode ini, encoding variabel kategori diperlukan agar data dapat digunakan dalam algoritma mesin tes split.
Tujuannya yaitu untuk memisahkan data menjadi data latih dan data uji untuk keperluan pemodelan. Dengan membagi data menjadi data latih dan data uji, kita dapat menggunakan data latih untuk melatih model dan data uji untuk mengukur seberapa baik model dapat membuat prediksi pada data baru. Pembagian ini adalah langkah penting dalam memastikan model tidak overfitting dan dapat melakukan generalisasi dengan baik dengan menggunakan kode ini. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan di mana X berisikan fitur atau atribut yang akan digunakan sebagai input untuk model, sedangkan Y berisikan informasi target atau label yang ingin diprediksi. Dalam kasus ini yaitu kolom target. Nah, selanjutnya ada test size sama dengan 0,2. Itu menunjukkan bahwa 20% dari data akan dijadikan data uji, sedangkan 80% dari sisanya menjadi data latih. Nah, selanjutnya ada random underscore stat sama dengan 42. Ini digunakan untuk memastikan bahwa pemisahan dataset konsisten setiap kali dijalankan. Kode yang tadi akan menghasilkan data frame seperti ini. Gambar ini menunjukkan hasil transformasi data setelah melalui beberapa tahap pre-processing pada dataset. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap bagian yang terlihat pada tampilan data frame ini. Yang pertama ada kolom numerik yang dinormalisasikan seperti kolom edge dan lainnya diubah menjadi proses normalisasi atau standarisasi. Ini ditandai dengan nilai yang berada dalam rentang yang lebih kecil, biasanya sekitar -1 hingga 1, yang umum dilakukan agar skala data seragam dan mendukung algoritma pembelajaran mesin yang sensitif terhadap skala. Kedua ada kolom kategori seperti jenis kelamin dan lainnya telah diubah menjadi representasi dummy atau one-hot encoding. Sebagai contoh, Paint yang awalnya memiliki beberapa kategori sekarang dipecah menjadi beberapa kolom biner seperti CP_2, CP_3, dan lain-lain dengan nilai true atau false untuk menunjukkan ada atau tidaknya. Yang ketiga yaitu kolom target. Kolom target adalah variabel target atau label yang menunjukkan apakah pasien memiliki penyakit jantung atau 1 atau tidak, yang ditunjukkan 0. Kolom ini tidak mengalami transformasi karena merupakan data yang akan diprediksi oleh model. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Ringkasan data understanding. Dataset memiliki informasi yang cukup tentang kondisi kesehatan pasien yang bisa digunakan untuk memprediksi risiko penyakit jantung. Poin kedua ada ringkasan data preparation. Proses pembersihan, standarisasi, dan encoding telah selesai untuk mempersiapkan data ke tahap modeling. Inseg awal beberapa variabel seperti CP dan challenge menunjukkan korelasi signifikan dengan target menjadikan fitur penting. Langkah selanjutnya, dataset siap untuk tahap modeling guna melatih model yang bisa memprediksi risiko penyakit jantung. Sumber dataset yang saya gunakan, saya mengambil dari situs Kaggle. Mungkin saya hanya dapat menyampaikan sampai pada tahap preparation. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.